Oke dok, kalau misalnya obat itu kan sudah diproduksi ke pasaran, otomatis mungkin sudah ada yang beli beberapa anak. Nah mungkin sebelum ditarik kan ada yang mengkonsumsi. Nah itu nanti untuk penanganan awalnya seperti apa kalau memang gejala seperti itu? Gini, jadi kalau udah kebetulan ada yang sudah banyak yang meminum, kan yang waktu putusan pengadilan kan itu 60 pasien yang Iya. diganti kan. Nah, kan itu tergantung dari kerusakannya berapa lama minum, kerusakannya efeknya seberapa besar, seberapa mempengaruhi kesehatan gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan sekarang setahu saya mungkin produknya itu udah di stop, itu udah nggak lagi. Nah, kalau yang udah keburu minum tadi, perhatikan tanda-tanda yang tadi itu. Nah, kalau emang ternyata tanda-tandanya enggak, ya mudah-mudahan berarti efeknya itu tidak menyebabkan sampai kerusakan dari ginjal. Karena tadi kan cemaran bahannya ini eh, bisa terjadi gak? Bisa. Dari WHO itu ternyata ada batas tolerirnya, itu kurang lebih 0,1%. Nah, mungkin di semua bahan itu mungkin cemarannya tidak sama satu dosisnya atau besarnya persentasenya, atau tidak di semua obat itu ternyata semuanya tercemar, ada yang tercemar, ada yang tidak mungkin gitu loh. Nah, jadi tapi kalau misalnya emang sudah mengkonsumsi, diperhatikan tadi tanda-tanda itu. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, otomatis langsung lapor atau konsultasi ke dokter. Nah, nanti akan dicek tuh apakah benar terjadi efek samping atau masalah pada kesehatan mereka, si anak itu gitu. Nah, karena kan gini, itu kalau misalnya ditanya itu jangka panjang bisa masalah gak? Kalau misalnya dia gagal ginjal akut atau misalnya ya itu jadi bisa jangka panjang bisa bermasalah, bisa nggak, tergantung dari keparahan atau kerusakannya gitu. Nah, kalau jangka panjang itu bisa pengaruh kemana aja? Oh bisa, karena kan ini ginjal itu kan pengaruhnya banyak. Bisa ganggu pertumbuhan nggak? Bisa, jangka panjang ganggu pertumbuhan terhambat. Karena itu kan dia bisa pengaruh ke elektrolit, bisa pengaruh ke darah juga, bisa pengaruh ke hormon. Jadi itu efek jangka panjangnya lumayan. Nah, kalau misal nggak bisa nyaring, penumpukan racun toksinnya lama jangka panjang, itu bisa ke darah, ke otak, ke saraf, ke mata, ke pendengaran. Bisa nggak gangguan mata? Bisa. Penglihatan. Bisa gangguan pendengaran? Nggak bisa gangguan pendengaran kalau jangka panjang ternyata nggak dirapi. Nah, makanya biasanya udah kasus begini nih, kalau emang ternyata gagal ginjal akut kemudian jadi gagal ginjal kronis segala, terus kemudian ternyata efeknya panjang nih, nah kan biasa kan akhirnya cuci darah karena harus menggantikan dari kerja dari ginjal untuk membuang racun sama untuk buang cairannya, itu otomatis kan dia masih cuci darah ya kan. Nah, kalau misalnya terus jangka panjang ternyata bermasalah, itu mesti biasanya kombinasi, itu kolaborasi, tuh bukan kombinasi, kolaborasi beberapa dokter anak, dokter mata, dokter THT, dokter saraf kalau perlu, terus dilihat efeknya kemana-kemana. Nah itu harus tuh. Nah jadi biasanya kolaborasi dokter-dokter, kemudian buat tumbuh kembang anak sekarang kadang-kadang didampingi psikolog, terus habis itu juga harus perlu support dari keluarga dan orang tua, karena itu pengaruh banget buat perkembangan si anak, karena kualitas hidup anaknya harus kita perjuangkan. Nah, kalau emang terjadi kerusakan yang ternyata permanen atau susah diperbaiki, nah itu tetap nggak boleh patah semangat, makanya perlu support dari keluarga gitu. Jadi harus tetap keluarganya itu nggak boleh patah semangat, itu harus mensupport sehingga kualitas hidupnya jadi lebih baik dan dimaksimalkan fungsi organ yang masih bisa diperbaiki atau ditolong gitu.